Merdeka, saya sedang di Kedutaan Palestina bersama dengan Yang Mulia Duta Besar Palestina. Dan hari ini kita mau bertanya tentang situasi Palestina. Karena banyak orang pikir, oh situasi Palestina ini situasi agama. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan, the situation in Palestine is not about religion. Untuk itu kita mau tanya langsung kepada Duta Besar yang terhormat kita. So, His Excellency, so some people think that the problem in Palestine is fighting about religion. So, what is actually happened now? Thank you very much, my brother, for raising this question. Our cause is, from the beginning, it's political cause, a political issue. It's not religious. Israelis, they are trying to deal in this way and to create this atmosphere. But Palestine, it's politically, and as you know that it's occupied by the Israelis since 1948. And we are fighting to be free. We are fighting to be independent, as everybody living in this world. All Palestinians are fighting together. It's not, as they are mentioning, that this is this group and that group. It's not true. It's not true. Palestine should be free. Palestine should be independent, and we are having the right to do like that. But Israelis are changing the atmosphere, and they need to create very bad conflict, like religious conflict, which cannot be accepted by our side. Palestinians as well as Christians in Palestine, they are one family. They are living side by side together. Even we respect the messages from God. If it's Jew, if it's Christian or Muslims, Palestine is the Holy Land. It's the land for peace. It's not the land for killing or fighting. But Israelis' ideology and Israelis in their strategy, by support, unfortunately, and I'm sorry to say that, United States and some European countries, they create this conflict. And that's why the current situation is very serious and very dangerous in the ground, especially on Gaza. Even now in West Bank, daily they are attacking several cities, in Nablus city, in Ramallah city, in Hebron, in Tulkarm city, in Jenin. This is their, what they believe, Israelis. They need to make that part warm, to use their weapons against human and civilians people. Hopefully, with my message to all international community, this aggression can be stopped. This aggression can be taken in consideration by international community to work hand by hand, voice to ask Israelis to stop killing and withdrawal from our land to reach for two-state solution side by side. So you need only peace, living in your own place, and two-state solution. So Israel and Palestine can live together. We accept it. And our great leader Yasser Arafat in 1993 accepted that after Oslo Accord. And we are working for that. Who make Oslo Accord fail? Israelis activities. Our hand and our President Mahmoud Abbas till now is ready to reach for peace. All Palestinians is ready to reach for peace. But Israelis extreme leaders, settlers, they don't want. They need the land. They need to kill all Palestinians. This is the conflict. This is the reality. Everybody should know it all over the world. This is their mentality. Israelis, they are working for that. They need to make Israelis large countries, as they believe, which cannot be. Palestinians on the ground, they are strong, they will remain, and they will continue struggling till they will reach for the freedom. Thank you. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas dijelaskan dua hal penting ini. Yang pertama, Palestina hanya mau damai, supaya gencatan senjata terjadi, Israel keluar dari wilayahnya. Yang kedua, mereka mau tinggal dengan aman di wilayahnya. Yang ketiga, mereka ingin bahwa ada penyelesaian dua negara yang dapat hidup berdampingan dengan damai. Jadi saudaraku, itulah yang harus kita doakan. Satu, damai. Yang kedua, bahwa peperangan ini berakhir, masing-masing dapat tinggal dengan damai, dan solusi dua negara. Israel tidak boleh menghabisi Palestina. Palestina juga tidak boleh menghabisi Israel, karena dua negara ini dua negara yang diberkati, seperti yang disampaikan. This is Holy Land.
Oke teman-teman, saya sangat terharu ya ketika saya melihat penjelasan dari Pendeta Gilbert ya. Dimana tadi kita sudah melihat dengan jelas dengan mata kepala sendiri ya. Pendeta Gilbert akan menjelaskan langsung bertemu secara empat mata dengan Dubes Besar Palestina ya. Dan tadi awal pertamanya kita sudah melihat ya suara dari Dubes Palestina, dari Duta Besar Palestina ya teman-teman. Itu bukan konflik karena latar belakang agama, bukan, tapi itu konflik politik ya. Dan tadi di akhir video kita sudah mendengar juga ya penjelasan dari Pendeta Gilbert bahwa Palestina itu ingin berdamai dengan dua negara yang saling berdamai dan berdampingan, hidup berdamai, dan beberapa hal lainnya tadi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi sudah jelas ya bahwa Israel dengan Palestina itu bukan perang agama ya. Kita simak video selanjutnya guys. Palestina adalah Indonesia. Indonesia adalah... Pertanyaannya, kok bisa Palestina jadi Indonesia, Indonesia jadi Palestina? Nalarnya di mana, Bang? Masalah ini sudah banyak, kok Abang masih nambah lagi, bikin semeruat pikiran. Saya pribadi sangat peduli Palestina, tapi jangan sampai kepedulian kita itu bikin pikiran kita jadi semeruat kayak pikirannya Abang. Coba, sejak kapan Palestina jadi Indonesia dan Indonesia jadi Palestina, Bang? Butir. Israel ke Papua aja, ya udah pergilah sana, pergi ya, jangan sampai nggak jadi ya. Wait, Pak J, kau bikin video itu yang bermanfaat sedikit sudah. Kau bikin video bikin konflik saya, noob. Kas biar FIFA dong mau datang bikin liga di sini, negara mana mau datang, kas biar datang ke sini. Dong perusahaan negara, dong perusahaan negara. Dong mau perang di dong pun negara, kan dong mau apa, kas biar. Kita sebagai tuan rumah tetap melaksanakan tugas yang dikasih, tanggung jawab yang dikasih. Kita laksanakan. Tanggung jawab untuk negeri sendiri saja belum bisa, belum beres, baru aku mau bicara untuk kau tanggung jawab dengan negara luar. Stop. Kau bilang ke Papua. Ayo, tahu ibu kota ada di Jakarta sana, tapi dia piring makan, dia tempat makan tuh ada di Papua sini. Cara barang baik-baik. Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Pernyataan Bapak Ustadz Buya Syakur yang mengejutkan, mengangetkan saudara kita orang Islam. Jangan baperan ya. Begini pernyataan beliau tentang perang Israel dengan Hamas, penjuang Palestina, dan sekutunya. Israel itu negara ajaib yang susah untuk ditaklukkan oleh bangsa manapun, termasuk Arab Saudi. Ustadz Buya Syakur, seorang yang sangat jujur, apa adanya, menyatakan yang sebenar-benarnya. Panjang umur Pak Ustadz, sehat selalu, doa terbaik untukmu. Dalam perangnya, Israel ngelawan Arab 21 negara, ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Dan yang kami hormati rekan-rekan media, pagi ini akan disampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme khususnya di bulan Oktober 2023. Beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan ya, dan juga banyak rekan-rekan menanyakan penangkapan terhadap tersangka teroris ini terakhir
Saya sampaikan ada 27 di beberapa tempat ya. Ada di Jawa Barat, ada di wilayah DKI, ada di Kalimantan Barat dan lain-lain. Nah, hari ini hadir langsung Kombes Aswin dari Densus 88 akan menyampaikan secara detail terkait berapa tersangka yang telah ditangkap. Kemudian tentu akan ditanya oleh teman-teman begitu masifnya dan begitu seriusnya Densus 88 melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Tentu ini harus kita sampaikan. Kenapa? Bahwa Densus 88 anti teror Polri selalu dan senantiasa tidak ada batasan waktu sepanjang masa melakukan tindakan baik pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana terorisme. Tindakan yang dilakukan dengan pola preemptif dan preventive strike, ya. Apakah ada kaitannya dengan pemilu 2024? Saya sampaikan bahwa sekecil apapun yang akan menjadi ancaman gangguan menghadapi pemilu 2024 harus kita cegah, harus kita tindak, termasuk ancaman tindak pidana terorisme di tanah air yang akan mengganggu jalannya pemilu 2024 nanti. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Aswin dari Densus 88 memberikan penjelasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih Jenderal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Openmas, rekan-rekan media semua. Benar bahwa Densus 88 telah melakukan rangkaian tindakan pengamanan dengan menangkap beberapa tersangka pelaku tindak pidana terorisme selama bulan Oktober 2023, yaitu sejumlah 59 orang. 59 orang yang berasal dari kelompok-kelompok jamaah Islamiyah, jamaah Ansor Daulah maupun dari Ansor Daulahnya, ya. Struktur penegakan hukum dilakukan dari awal bulan, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 20 ya, dan kemudian ada yang kemarin rekan-rekan mendapatkan informasi tanggal 27-28 sebanyak 27 orang, kemudian dilanjutkan lagi oleh anggota Densus pengembangan sehingga jumlahnya menjadi 40 orang. Ini kita bagi jadi dua kelompok untuk penjelasan saja, dua kategori ya, bukan kelompok. Untuk penjelasan saja bahwa 19 tersangka yang pertama ditangkap dari tanggal 20, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 23 itu mereka merupakan jaringan struktural dari jamaah Islamiyah yang sampai dengan saat ini belum dilakukan penegakan hukum. Jadi, ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa jaringan struktural dari jamaah Islamiyah ini masih ada dan terus masih eksis, ya, bukan sekedar simpatisan. Mereka adalah orang-orang atau personil yang menduduki jabatan struktural di organisasi jamaah Islamiyah. Dari 19 orang tersebut, 1 orang ditangkap di Sumatera Barat, 1 orang di Jawa Barat,
5 orang di Sumatera Selatan, 4 orang di Lampung, 1 di Kalimantan Barat, dan 7 di NTB, Nusa Tenggara Barat. Ini 19 orang yang kategori pertama yang kita tangkap berkaitan dengan aktivitas mereka selaku anggota struktural kelompok Jamaah Islamiyah yang aktif menyebarkan propaganda terorisme dan materi-materi radikal, baik secara media sosial maupun pelatihan-pelatihan fisik, ya, atau pelatihan fisik yang dilakukan oleh mereka, ya. Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor. Nah, ini yang kategori kedua adalah 40 orang. 40 orang tersangka, ya, merupakan kelompok PAD pimpinan AO, ya, pimpinan AO yang menjadi pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS. Kita merupakan pendukung ISIS. 40 orang tersebut terdiri dari 23 orang ditangkap di wilayah Jawa Barat. Bahaya ini, guys. Dan 11 di wilayah DKI Jakarta, 6 di Sulawesi Tengah. Jadi, saya ulangin lagi, 23 orang di Jawa Barat, 11 orang di DKI Jakarta, dan 6 orang di Sulawesi Tengah. Ini adalah kelompok pimpinannya AO. Ada yang disebut dengan kegiatan yang terencana oleh kelompok ini untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi pemilu. Karena dari keterangan yang disampaikan oleh beberapa tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik Densus 88, bagi mereka pemilu adalah rangkaian demokrasi, karena demokrasi itu adalah maksiat, gitu. Demokrasi ini adalah sesuatu yang melanggar hukum. Ada keinginan untuk menggagalkan atau untuk mengganggu jalannya proses pesta demokrasi tersebut. Mereka berencana melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang menjadi fokus pengamanan dalam rangkaian kegiatan pemilu tersebut. Sama dengan itu, telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa pucuk senjata api 47 dan amunisi, banyak amunisi, magazin, dan banyak beberapa senjata lainnya, termasuk yang itu yang dipakai tajam, dan 1 pucuk senjata revolver, 17 amunisi revolver. Kemudian Densus juga menyita bahan-bahan kimia untuk pembuatan bahan peledak, ya, seperti garam Himalaya, yang ini untuk bahan peledak, dan beberapa banyak materi cetakan buku yang digunakan sebagai. Ini bahaya ini, guys, ya. Indonesia nggak akan tenteram, dan masalah teroris ini hampir tiap tahun, ya, tetap hadir dan selalu bolos, ya. Entah sarang mereka itu di mana, guys. Ada orang bodoh yang mengatakan bahwa untuk apa kita turun ke jalan menyuarakan dukungan Palestina? Untuk apa kita posting-posting tentang Palestina di sosial media? Kalau memang kita dukung Palestina, ya udah datang aja ke sana, perang dengan Israel, datang ke sana, kan? Nah, pemikiran dangkal seperti ini yang sangat disayangkan. Kenapa? Kalau semua orang bisa
pergi ke sana, pasti para pendukung Palestina akan pergi ke sana. Tapi kan masalahnya tidak bisa. Kenapa? Karena ada satu dan lain hal. Ada nggak pengaruhnya kita turun ke jalan menyuarakan tentang Palestina? Ada. Ada nggak pengaruhnya kita posting-posting di sosial media tentang Palestina walaupun nggak ikut perang? Ada. Apa pengaruhnya? Kita adu suara, kita adu dukungan, kita adu fakta supaya dunia tahu siapa yang benar dan siapa yang pendusta. Ketika berita di media sudah dikuasai, maka semua dunia pun pasti akan melihat dan pasti akan bergerak untuk membantu. Paham ya? Kalau misalnya tidak ada pengaruhnya posting-posting di sosial media, tidak ada pengaruhnya turun ke jalan untuk menyuarakan dukungan terhadap. Oke guys, berikutnya kita akan sama-sama untuk simak beberapa cuplikan video ya, di mana Indonesia akan diisukan dengan boikot produk Israel ya. Dan kalau Indonesia untuk memboikot produk Israel, lalu bagaimana nasib Indonesia ke depan guys ya? Saya tidak membayangkan ya. Karena produk Israel ini sudah banyak dinikmati, digemari oleh masyarakat Indonesia, baik dalam dunia bisnis maupun dunia-dunia yang lain guys ya. Khusus untuk dunia bisnis, Indonesia hampir 99% ya, Indonesia akan menggunakan produk Israel ya. Dan saya tidak membayangkan guys ya, bagaimana masa depan Indonesia kalau tanpa produk Israel ya. Namun aksi perencanaan dengan isu boikot produk dapat ditanggapi oleh beberapa netizen dari Indonesia guys. Mari kita langsung simak videonya. Israel mau boikot produk Indonesia, malah seneng. Produk Indonesia tuh murah-murah daripada produk-produk luar negeri. Produk-produk luar negeri itu mahal-mahal. Indonesia mau gado-gado, bolen, singkong, ubi. Enak, malah enak. Indonesia makin kaya. Makanannya juga murah-murah. Makan tuh makanan orang Yahudi tuh, yang kurang aja tuh. Pembunuh, penjajah. Mana nih yang kemarin keluar-keluar yang banyak ngomong tentang boikot semua produk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nih gue kasih tahu ya, kalau kalian belum boikot hal ini, itu sama saja kalian omong kosong ya. Omong kosong, hanya pengen pansos aja, hanya pengen popularitas saja ya. Ngomong-ngomong keluar-keluar di media sosial untuk boikot produk Israel. Ini gue kasih tahu, apa aja produk-produk dari orang-orang Yahudi. Yang pertama, Google, cari sendiri siapa pendiri Google, siapa pembuat Google ya. Dua orang itu merupakan keturunan Yahudi yang merupakan pembuat Google. Jangan pakai mulai sekarang Google, jangan pakai lagi Gmail. Semua yang berhubungan atau anak perusahaan Google jangan pernah pakai lagi dalam ponselmu, oke? Nah, yang berikut YouTube. Memang awalnya YouTube bukan pendirinya bukan orang atau keturunan Yahudi ya, karena 3 orang itu bukan merupakan orang Yahudi atau keturunan Yahudi. Tetapi pada tahun 2006 YouTube sudah dibeli oleh Google, teman-teman ya, cek sendiri. Tahun 2006 YouTube sudah dibeli oleh Google dan sudah menjadi milik orang Yahudi yang merupakan pendiri Google. Jangan lagi pakai YouTube. Oke, itu masih 2 ya. Ini aku sebutin lagi. Facebook, Mark Zuckerberg. Ya, aduh susah kali namanya ya. Nah, itu juga merupakan keturunan Yahudi, Facebook. Nah, ini Facebook juga harus kalian boikot. Jangan pakai lagi di HP kalian. Oke. Kalau mungkin masih ada yang mengatakan, ya Facebook, aku nggak pakai lagi Facebook kok. Nah, Facebook sudah membeli WhatsApp tahun 2014. Jadi otomatis WhatsApp sudah menjadi milik Facebook ya, dan tentunya itu menjadi milik daripada orang Yahudi atau Mark Zuckerberg ini ya. Aduh, susah kali namanya ya. Milik Mark ini ya, orang keturunan Yahudi. WhatsApp sudah dibeli tuh, cari sendiri ya, tahun 2014. Nah, berikutnya Instagram, jangan lagi pakai Instagram. Instagram sudah dibeli oleh Facebook, pada tahun 2012 kalau tidak salah. Cek sendiri aja faktanya ya. Sudah dibeli oleh Facebook. Jadi otomatis WhatsApp, Instagram ya sudah dibeli oleh Mark Zuckerberg ya pada tahun 2014 WhatsApp dan 2012 Instagram. Jadi sudah menjadi milik orang Yahudi, keturunan Yahudi. Jadi jangan lagi pakai Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google, Gmail, semua anak-anak perusahaan Google jangan lagi pernah pakai dalam handphonemu kalau kalian ingin memboikot semua produk orang-orang Yahudi atau produk Israel. Gitu dong, harus fair. Jangan setengah-setengah ya. Tentunya juga untuk pemerintah Indonesia ya, untuk pemerintah Indonesia ya, kalau Anda
para pejabat-pejabat itu ingin menyuarakan, ingin mensosialisasi tentang jangan menggunakan produk orang-orang Yahudi atau produk Israel. Nah, kalian juga harus membuktikan harus membuktikan kepada kita masyarakat bahwa kalian sudah memboikot, sudah menguninstall, sudah tidak lagi menggunakan semua yang saya sebutkan di atas tadi, mulai dari Google, YouTube, Gmail, WhatsApp, Instagram, Facebook, karena itu merupakan keturunan produk dari keturunan Yahudi dan sudah dibeli oleh orang-orang Yahudi ini. Wah, luar biasa ya. Coba kalau kalian nggak pakai itu, wah, bisa tahan nggak kalian ya? Pasti aku yakin kalian pasti nggak akan menginstal aplikasi yang aku sebutkan tadi. Paling di HP kalian hanya ada TikTok. Untuk media sosial, karena TikTok bukan merupakan buatan orang Yahudi ya. Nah, jadi itulah teman-teman. Jadi jangan hanya banyak ngomong, hanya tahu ngomong untuk boikot produk Israel, produk orang Yahudi, tetapi kalian nggak mikir apa aja sih produk-produk orang Yahudi. Oh iya, ada lagi satu lagi, Microsoft. Jangan lagi pakai Microsoft ya, karena Microsoft itu buatan Bill Gates orang Yahudi. aduh, hanya tahu kawar-kawar aja, tapi pada nggak tahu apa aja produk-produk orang Yahudi, produk-produk orang buatan Israel ya, yang tentunya tokoh-tokoh dari Israel, dari orang-orang Yahudi ini adalah tokoh-tokoh yang menguasai dunia dari segi teknologi ya. Nggak mikir apa gitu, malah enaknya keluar-keluar di luar sana untuk boikot Israel, boikot produk Yahudi, produk Israel. Aduh, ngomong kosong. Saya pikir kalian-kalian itu hanya mencari popularitas saja deh ya, hanya menaikkan popularitas mengikuti arus masyarakat yang berpikiran dangkal berpikiran naif untuk memboikot semua produk Yahudi, padahal kan nggak tahu apa aja produk Yahudi. Kira-kira begitu teman-teman, bagaimana menurut kalian? aduh, memang kocak ini warga Konoha ini. Oke guys ya, jadi saya juga sangat kagum dengan satu pemuda ini guys ya, dimana Indonesia ini akan diisukan dengan boikot, tidak menerima produk Israel. Akan tetapi saya kebayang guys ya, ketika Indonesia menghilangkan produk Israel, apa yang terjadi ya. Dunia bisnis di Indonesia ini, dunia perdagangan di Indonesia ini tidak luput ya. Hampir 99% itu melalui produk-produk Israel ya, khususnya untuk dunia bisnis yang luas guys ya, melalui media sosial, Facebook, YouTube dan lain-lain guys ya. Karena itu tidak luput dari produk-produk Israel guys ya. Kita harus terbuka ya, harus fair, jangan setengah-setengah ya. Kita harus terbuka bahwa warga Indonesia itu saya yakin hampir 99% untuk menggunakan produk Israel ya. Dan bahkan untuk negara Arab ya, negara Arab itu hampir berapa persen guys ya, itu menggunakan produk-produk Israel ya. Dan yang paling bermanfaat di negara Arab itu proses penyaringan air ya. Kita bayangkan dari padang gurun guys ya, di padang gurun ya, itu bisa mendapatkan air bersih ya, karena itu ada salah satu produk asli Israel ya. Bahwa kita harus akui ya, orang Yahudi ini salah satu orang yang cerdas dari seluruh dunia guys ya. Saya bukan untuk puji guys ya, tapi kita harus melihat dari realita dan kenyataan bahwa orang Yahudi ini merupakan orang yang sangat cerdas guys ya. Kita harus terbuka sesuai dengan kenyataan, dimana kita harus mulai dari Albert Einstein, yaitu salah satu ilmuwan ya, ilmuwan keturunan Yahudi ya. Kita harus melihat dari segi itunya ya, dimana Israel ini salah satu negara yang tandus guys ya, negara yang tandus dan susah akan air bersih guys ya. Akan tetapi Israel mampu untuk menyumbangkan air bersih guys ya, menyumbangkan air bersih, bahkan untuk negara-negara tetangga juga akan menikmati dari produk Israel ini. Teknologi Israel ini memang sangat canggih ya, apalagi negara Israel salah satu negara yang sangat tandus, negara padang gurun ya guys ya, tetapi bisa menghadirkan teknologi untuk penyaringan air bersih ya. Bahkan untuk Israel ini sebenarnya negara yang bisa dikatakan negara yang tidak bisa untuk
tumbuhan guys ya, untuk tumbuh-tumbuhan seperti pepohonan, sayuran dan lain-lain guys. Tapi di Israel guys, sayur dan lain-lain itu salah satu hal yang sangat begitu luar biasa, subur ya. Dan bahkan dari teknologi Israel ini sangat luar biasa guys ya. Oke guys, jadi seperti itu dulu. Saya ini guys bukan untuk puji, untuk memuji ya, tidak guys, tapi kita harus melihat dari kenyataan. Seperti itu dulu, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Oke guys, terima kasih. Bye bye.